Jadi kita untuk berencana ke tahun 2025 ini tentu saja kita berdasarkan pada capaian-capaian di tahun yang lalu 2024. Ada beberapa event yang sudah dilaksanakan di Sulawesi Utara. Kami dari Asosiasi Insan Pariwisata Indonesia cukup intens dalam hal ini sebagai mitra dari pemerintah dan khususnya dari Dinas Pariwisata Sulawesi Utara. Kami ikut bersama-sama dalam beberapa event yang sudah dilaksanakan, antara lain Tomohon International Flower Festival, kemudian ada Likupang Tourism Festival, dan ada Festival Bunaken, itu kita ikut juga. Kemudian dari asosiasi sendiri kami sudah melaksanakan musyawarah daerah untuk memilih kepengurusan 3 tahun ke depan dan sudah terpilih pengurus yang baru. Dan program-program sudah mulai dijalankan lagi, dan harapan-harapan ke depan semoga semakin aktif pelaku-pelaku pariwisata dan stakeholder pariwisata di Sulawesi Utara dalam berpromosi dan mengoperasikan paket-paket wisata yang ada di Sulawesi Utara ini. Ada beberapa program yang berkesinambungan. Di samping memang kami terus membekali rekan-rekan kami bersama-sama, apakah itu internal asosiasi ataupun mitra, untuk semakin mengembangkan potensi dan knowledge di dalam mengoperasikan paket wisata. Salah satunya dari Kementerian Pariwisata juga sempat mengadakan paket pelatihan trainer of trainer, dan rata-rata dari anggota asosiasi juga ikut. Dari Biro Statistik itu kalau tahun 2023 capaian wisatawan mancanegara itu kurang lebih 90.471 kunjungan. Kemudian kalau domestik itu 743.948. Ini data 2023 ya. Dan kemarin 2024 baru berakhir, tapi yang publish dari Biro Statistik itu baru bulan Oktober 2024, mungkin November dan Desember sedang dalam diolah gitu. Itu jumlah wisatawan mancanegara itu sudah ada 4.674, dan secara perbandingan bulan ke bulan, Oktober 23 dan Oktober 24 ini menaik kurang lebih 0,06%. Jadi ada perkembangan terus. Peningkatan terus ya setiap bulannya. Kami sebenarnya kalau dari asosiasi lebih lebih condong ke tren wisata berbasis lingkungan atau wisata berwawasan lingkungan. Jadi ketika kita mengadakan paket wisata, kita juga mempertimbangkan impact atau dampak, apakah itu buruk dan apakah itu baik terhadap lingkungan. Apakah lingkungan mendapatkan input atau income yang baik, ataukah justru mendegradasi kualitas lingkungan misalnya. Nah, hal-hal seperti degradasi lingkungan itu kita minimize, kita usahakan seminimal mungkin, sementara manfaat-manfaat positif, apakah itu edukasi kepada masyarakat, apakah itu direct income misalnya, itu kita push, kita dorong supaya secara bersama-sama semua stakeholder bisa aktif untuk memajukan pariwisata dan ujung-ujungnya tentu memberikan impact atau dukungan kepada sektor ekonomi untuk masyarakat itu sendiri.